Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Dewi Lanjar, Pesugihan Kepala Kerbau. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Benarlah sebuah kalimat bahwa Tuhan tak akan pernah menitipkan rasa tenang dan bahagia pada segala sesuatu yang dilarangnya. Jawa Tengah 1975. Tahun itu adalah tahun yang sangat berat bagi Prapto dan Murni, istrinya. Tanpa pernah disangka sebelumnya, peternakan sapi yang mereka rintis sejak 5 tahun terakhir hancur berantakan karena virus antraks yang saat itu mewabah hampir di seluruh negeri. Entah sudah berapa kerugian yang mereka alami. Vaksin gratis tak banyak membantu, dan akhirnya Prapto bangkrut hanya dalam waktu kurang dari setengah tahun. 7 pekerjanya pun terpaksa diberhentikan. Ada rasa kasihan ketika Prapto harus mengambil langkah itu, tapi memang tak ada jalan lain. Jangankan untuk membayar karyawan, untuk melunasi hutang pun Prapto belum menemukan gambaran tentang solusinya. Rumahnya yang cukup mewah terpaksa dijual demi memperkecil hutang, dan akhirnya mereka hanya ngontrak di rumah sederhana bersama seorang anaknya, yaitu Joko yang masih berumur 10 tahun. Mengalami kebangkrutan yang mendadak tak membuat Prapto dan Murni putus asa. Walau ini ternyata begitu berat karena kebiasaan hidup serba berkecukupan yang mereka rasakan selama ini. Mereka berdua pun mencoba membuka usaha lain. Murni mencoba peruntungan dengan membuka warung kecil di depan rumah kontrakannya. Sedangkan Prapto berusaha membangun bisnisnya kembali dengan mencari pinjaman modal pada relasinya yang masih bertahan. Tapi lagi-lagi, ternyata semua itu sama sekali tidak mudah. Mendapat kepercayaan dalam kondisi bangkrut seperti itu ternyata sangat sulit. Selain banyak relasinya yang juga gulung tikar, Prapto tidak punya apa-apa lagi untuk meyakinkan siapapun yang dipinjaminya uang. Dan bagi Murni, semakin lama merasa semakin tersiksa. Hasil dari warung kecilnya tentu tidaklah seberapa, dan itu sangat jauh dari pendapatan selama ini yang membuatnya terlanjur terbiasa bergelimang dengan semua hal yang dibutuhkan. Murni terus mendesak suaminya untuk segera mendapatkan kehidupan seperti dulu. Tapi apa daya, Prapto hanya bisa berjanji akan berusaha sekuat mungkin tanpa bisa memberi kepastian kapan mereka bisa bangkit. Kondisi itu membuat mereka berdua sering terlibat cekcok. Untungnya ada Joko. Anak kecil itu selalu bisa mendamaikan kedua orang tuanya dengan memaksa bapak dan ibunya bergandengan tangan setiap kali terlihat sama-sama marah. Entahlah dari mana Joko punya pikiran seperti itu. Yang jelas, secara kasat mata bisa dibilang Jokolah yang berperan dalam kedamaian rumah tangga ini, agar percekcokan Prapto dan Murni tidak semakin panjang dan meluas. Akhirnya, setelah berminggu-minggu mencari jalan,
ada seorang rekan Prapto yang menyarankan untuk mencari cara lain dalam mendapatkan kembali harta yang dulu pernah dia punya, yaitu berguru pada salah seorang dukun kenalannya di daerah Pekalongan. Karena kesibukan, sang teman tak bisa mengantar Prapto ke sana, tapi memberikan alamat lengkap serta menerangkan secara rinci jalur transportasi menuju rumah sang dukun. Tanpa banyak menunda waktu, keesokan harinya Prapto bersama Murni pun berangkat ke sana. Joko, anaknya, dititipkan kepada salah satu tetangga, yang memang di sanalah Joko sering bermain. Sesampai di Pekalongan, Prapto memperkenalkan diri sebagai seorang peternak yang mengalami kebangkrutan dan berangkat ke situ atas saran salah seorang teman. Sang dukun yang mengaku bernama Mbah Bimo itu lalu menjelaskan bahwa tak ada cara lain untuk mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat kecuali dengan pesugihan. Prapto tentu terkejut. Temannya kemarin tak membahas sama sekali tentang pesugihan. Dia hanya menyarankan ke Pekalongan untuk berguru, dan sama sekali tak menyebut kata pesugihan dalam penjelasannya. Mbah Bimo terdiam sejenak, dan seperti menunggu keputusan yang akan dibuat oleh sepasang suami istri itu. Sebelum ada jawaban dari Prapto maupun Murni, Mbah Bimo menjelaskan bahwa ada pesugihan yang tak menuntut tumbal nyawa, yaitu bersekutu dengan Dewi Lanjar, yang dipercaya banyak orang sebagai penguasa laut utara Jawa. Kali ini Murni yang terlihat antusias. Rupanya tanpa tumbal adalah hal paling menarik baginya. Ngapunten Mbah, carane pripun? Begitu akhirnya dia bertanya pada Mbah Bimo dengan tatapan yang terlihat mulai tertarik dengan jalan ini. Kalimat pendek itu berarti pertanyaan tentang bagaimana caranya. Kata Mbah Jiwo, tumbal harus diganti dengan sesajen yang bentuknya menyesuaikan dengan usaha dari orang tersebut. Karena Prapto mengaku sebagai peternak sapi, maka setiap bulan purnama mereka harus menyerahkan sesajen berupa seekor sapi. Dan menurut Mbah Bimo, itu tidak ada artinya dibanding kekayaan melimpah yang nantinya akan mereka dapatkan. Prapto dan Murni pun saling berpandangan lagi. Dan tanpa menunggu persetujuan Prapto, Murni pun segera mengangguk, lalu menyatakan setuju pada Mbah Bimo. Setelah berkali-kali mengulangi pertanyaan tentang kebulatan tekad menempuh jalan ini, Mbah Bimo lalu menjelaskan sambil mencatat semua yang harus dilakukan Prapto dan Murni, termasuk di rumah. Setelah merasa semuanya cukup, mereka berdua pun pamit pulang, sambil memberikan amplop berisi sejumlah uang pada sang dukun. Tak lupa, Murni juga berjanji akan sering-sering datang lagi ke rumah Mbah Bimo kelak ketika semua ini sudah membuahkan hasil, termasuk tentu saja nanti ketika acara ritual. Singkat cerita, di rumah kontrakan, Murni dan Prapto melakukan ritual persis seperti yang diperintahkan sang dukun. Dan pada malam bulan purnama yang akan datang sekitar 2 minggu lagi, mereka harus kembali ke Pekalongan untuk menyembelih seekor sapi. Prapto lalu berusaha mencari pinjaman uang untuk membeli seekor sapi. Karena walaupun saat itu harga sapi sudah turun drastis karena virus,
tapi Prapto tak memiliki uang untuk membelinya. Untungnya, setelah mendatangi beberapa rekan bisnisnya dulu, salah satu dari mereka merasa kasihan mendengar cerita kebangkrutan usaha Prapto dan lalu meminjaminya uang. Prapto mengaku hanya butuh kekurangannya untuk membangun kembali bisnis peternakan yang terlanjur hancur lebur. Waktu pun berjalan, dan sehari sebelum malam bulan purnama, Prapto dan Murni berangkat ke laut utara Jawa, tepatnya di Pekalongan. Seperti biasa, Joko dititipkan ke salah satu tetangga. Tak jauh setelah berangkat dari rumah, Prapto dan Murni merasa ada yang aneh. Dari dalam bis, hampir di sepanjang jalan, mereka melihat bayangan-bayangan orang yang disiksa di sebuah tempat yang begitu mengerikan. Awalnya, Prapto menanyakan pada Murni apakah istrinya itu juga menyaksikan bayangan orang-orang yang disiksa, dan Murni mengangguk dengan sangat meyakinkan. Di mata Prapto, ada sepasang laki-laki dan perempuan yang dipaksa menarik gerobak, dan di atas gerobak itu ada sesosok makhluk yang mencambuk pasangan itu berulang-ulang kali. Selain itu, di waktu yang berbeda, Prapto juga menyaksikan sepasang laki-laki dan perempuan menarik bajak di sawah, dan juga dicambuk berulang-ulang oleh sesosok makhluk di belakangnya. Di zaman itu, membajak sawah memang dilakukan dengan sapi atau kerbau. Prapto pun berusaha menganalisa bahwa mungkin bayangan-bayangan itu menggambarkan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnisnya, yaitu peternakan sapi. Tapi tunggu dulu, jangan-jangan itu justru adalah gambaran tentang apa yang akan dialaminya kelak bersama Murni. Apalagi setelah ditanyakan lagi, Murni juga kembali melihat sesuatu yang sama persis dengannya. Mulai terbersit keraguan di hati Prapto untuk melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata tidak dengan Murni. Dia mengatakan tetap mantap untuk melakukan pesugihan itu. Kata Murni, hidup serba kekurangan juga adalah sesuatu yang menakutkan. Dan Murni mengulangi lagi keterangan dari Mbah Bimo bahwa tumbalnya bukanlah manusia, melainkan hanya seekor sapi. Apa yang disampaikan Murni sebenarnya tak mampu menghilangkan keraguan Prapto. Tapi karena Murni terus merengek dan sampai membawa-bawa kondisi Joko yang kasihan jika nantinya hidup serba berkekurangan, akhirnya dengan berat hati Prapto pun mengikuti kemauan istrinya. Seekor sapi demi kebahagiaan kita dan Joko nggak ada artinya, Mas. Begitu ucap Murni dengan tatapan yang mengintimidasi pada suaminya. Sesampai di rumah Mbah Bimo, Prapto menyerahkan sejumlah uang untuk dibelikan sapi yang akan digunakan sesajen pada Dewi Lanjar. Dan besok malamnya, tepat pada malam bulan purnama, ritual itu akan mereka laksanakan bersama. Semua barang keperluan ritual termasuk sapi diurusi oleh Mbah Bimo. Dan katanya setelah menemukan sapi dari salah satu tetangga, kondisinya sangat bagus dan sehat, yang kemungkinan besar juga akan membuahkan hasil yang bagus. Karena kata Mbah Bimo, kekayaan yang akan didapat memang tergantung dari kondisi sesajen yang diserahkan. Mendengar itu, mata Murni terlihat berbinar. Ada harapan.
tentang kekayaan melimpah yang tak lama lagi akan datang. Walau sejak dulu dia pun tak pernah membayangkan akan sampai menempuh jalan-jalan aneh seperti ini. Di rumah Mbah Bimo, mereka juga bertemu dengan sepasang suami istri yang katanya sudah setahun melakukan pesugihan ini. Dan yang dibawa sebagai sesajen adalah tumpukan kain, yang katanya itu adalah yang diserahkan setiap malam bulan purnama. Karena memang sehari-hari usaha mereka adalah pedagang kain. Dan saat ini toko milik mereka menjadi salah satu toko kain terbesar di kotanya di Jawa Barat. Keesokan malamnya, ada seseorang yang mengantar sapi ke rumah Mbah Bimo. Ternyata benar yang dikatakan. Sapi jantan ini cukup besar dan kondisinya begitu bagus dan sehat. Prapto mengira sapi itu akan disembelih seperti pada umumnya. Tapi ternyata dugaannya salah besar kali ini. Ketika tengah malam dan bulan tampak bulat sempurna, sang dukun mengajak Prapto dan Murni ke belakang rumahnya dengan ditemani salah seorang asistennya. Kata Mbah Bimo, disinilah ritual dimulai. Setelah membaca mantra yang cukup panjang, Mbah Bimo membakar kemenyan dan segera mencabut pedang cukup panjang yang tadi sudah dipersiapkan. Lalu, tanpa aba-aba, sang dukun menyabetkan pedang itu tepat di perut sapi. Sapi itu pun terkapar dengan erangan kesakitan. Ini sungguh pemandangan yang sangat memilukan. Lalu, sapi itu dibiarkan kesakitan sampai beberapa menit kemudian tidak bergerak lagi. Barulah sang dukun memotong kepalanya sampai terlepas. Tak lama kemudian, dengan mengejutkan, Prapto dan Murni disuruh menghabiskan segelas minuman yang masing-masing disodorkan pada mereka. Prapto tahu betul cairan berwarna merah dan kental itu. Terbayang lagi ketika sapi tadi mengerang kesakitan. Ada rasa mual, tapi sang dukun mengatakan bahwa itu harus diminum sampai habis dan tak boleh dimuntahkan. Prapto dan Murni pun terpaksa menuruti kemauan sang dukun. Langkah ini sudah terlanjur jauh dan mereka sama sekali tak ingin gagal. Berikutnya, mereka berempat dengan membawa sesajen dan kepala sapi berjalan menyusuri jalan setapak menuju pinggir pantai yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah Mbah Bimo. Sesampainya di pinggir pantai, Prapto dan Murni diperintahkan untuk melepas semua pakaian sampai tak ada satu benang pun yang melekat. Awalnya Murni ragu, karena tentu dia malu ada 2 orang laki-laki asing di dekatnya. Tapi lagi-lagi semuanya sudah terlanjur jauh. Dan juga suasana agak gelap. Hanya ada pantulan sinar rembulan karena tempat itu tidak benar-benar terbuka dan di balik sebuah batu yang cukup besar. Instruksi itu pun dijalankan. Prapto dan Murni dengan tak berpakaian sama sekali segera masuk ke dalam air dan mendorong sesajen berupa kepala sapi itu. Dinginnya air laut tak lagi mereka hiraukan dan mereka berdua berjalan selangkah demi selangkah. Sampai ketika air laut sebatas dada, mereka mendorong sesajen itu ke tengah, sambil membaca mantra yang sudah dihafalkan sebelumnya.
Beberapa saat kemudian, Prapto dan Murni merasa ada gelombang besar yang datang. Prapto menggandeng erat tangan istrinya, tapi mereka tak sempat lagi menghindar. Gelombang besar itu menggulung tubuh mereka berdua sampai tak sadarkan diri. Seketika, tiba-tiba Prapto dan Murni merasa ada di sebuah ruangan yang sangat luas. Entahlah di mana mereka berdua sekarang berada. Di sana ada beberapa orang yang melihat mereka berdua, yang masih tanpa mengenakan busana apapun. Orang-orang itu sungguh terlihat aneh di mata Prapto dan Murni. Mereka semua mengenakan pakaian ala kerajaan lengkap dengan tombak dan pedang. Dan ini yang membuat semakin merinding. Setelah Prapto memperhatikan lebih jelas semua di ruangan itu, tak satu pun orang itu yang menapakkan kakinya di tanah. Artinya, mereka semua bukanlah manusia. Prapto dan Murni dengan kebingungan berusaha menutupi tubuhnya menggunakan kedua tangan. Walau itu tentu jauh dari cukup. Beberapa saat kemudian terdengar suara gong yang sangat nyaring, diikuti dengan munculnya sesosok wanita yang sangat cantik. Di sebelahnya juga ada semacam dayang dan beberapa pengawal. Prapto mulai menduga wanita cantik ini mungkin adalah Dewi Lanjar. Kemudian wanita cantik itu mendekati mereka berdua. Lalu, ajaibnya dengan sekali sentuhan, Murni dan Prapto tiba-tiba berpakaian lengkap dan sama seperti orang-orang di sana. Bedanya, hanya Prapto dan Murnilah yang menapakkan kaki di tanah. Kemudian, dengan isyarat tangan, wanita itu memerintahkan Prapto dan Murni untuk berlutut di hadapannya. Mereka berdua pun terpaksa menuruti. Dalam kondisi seperti ini, tentu tak ada pilihan lain. Apalagi baik Prapto maupun Murni memang menduga bahwa sosok inilah yang memang mereka cari, sampai harus berdingin-dingin berendam air laut di tengah malam. Ternyata memang benar. Dengan suara lembut dan merdu, wanita cantik itu memperkenalkan dirinya. Akulah Dewi Lanjar. Mendengar itu, Murni menyunggingkan sebuah senyum. Ada keyakinan yang semakin kuat bahwa ini semua pasti akan berhasil. Dewi Lanjar lalu menanyakan maksud kedatangan mereka berdua. Dengan hati-hati dan agak terbata, Prapto pun menjawab dengan singkat, yaitu kekayaan. Jawaban itu pula yang memang tadi diperintahkan oleh Mbah Bimo. Wanita cantik itu terlihat mengangguk. Dan Prapto maupun Murni yakin itu adalah isyarat persetujuan. Tapi ada syarat yang diminta, yaitu setiap bulan purnama mereka harus datang membawa sesajen yang sama, berupa kepala seekor sapi. Dan kata wanita cantik itu lagi, nantinya mereka berdua harus menjadi pengawal dan pelayan di istananya. Tanpa pikir panjang dan karena tidak sedang berada dalam kesadaran penuh, Prapto dan Murni pun segera menyetujui. Lalu, perlahan sang Dewi berjalan menghampiri Prapto dan mengulurkan sebuah batu permata padanya. Katanya, itu adalah pertanda bahwa mereka berdua sudah terikat perjanjian dengan kerajaan
kerajaan Dewi Lanjar, dan batu permata itu harus disimpan di tempat yang benar-benar aman. Tak boleh ada yang bisa menyentuhnya selain mereka berdua. Tak lama kemudian, terdengar lagi suara gemuruh ombak yang tidak kalah besar. Lalu, dalam sekejap, Prapto dan Murni kembali tersadar dan berada di tepi pantai tanpa mengenakan busana. Ternyata Mbah Bimo dan asistennya berdiri agak jauh dari mereka. Lalu, dengan setengah berteriak, Mbah Bimo minta agar mereka segera naik ke darat dan kembali berpakaian. "Sudah bertemu Dewi Lanjar?" Begitu tanya Mbah Bimo tak lama setelahnya. Mereka berdua pun mengangguk, dan Murni sempat dengan antusias menceritakan saat-saat pertemuannya dengan wanita cantik itu. Kata Mbah Bimo, ritual telah selesai, dan mendengar cerita mereka, sepertinya pesugihan ini akan berhasil. Mbah Bimo juga menekankan, apapun yang diminta Dewi Lanjar dalam pertemuan tadi harus benar-benar dipatuhi. Lagi-lagi Prapto dan Murni mengangguk, dan malam itu mereka berdua menginap di rumah Mbah Bimo untuk pulang keesokan harinya. Selama perjalanan pulang di dalam bis, kembali bayangan-bayangan itu datang lagi. Tapi ada yang berbeda kali ini. Ada sesosok makhluk hitam besar yang seperti sedang membajak sawah, dan yang ada di posisi sapinya adalah mereka berdua, yaitu Prapto dan Murni. Seperti kejadian sebelumnya, Murni mengangguk ketika Prapto bertanya apakah dia bisa melihat bayangan itu. Bahkan pada satu titik, terlihat pula seorang anak kecil yang juga dicambuk berkali-kali oleh makhluk itu. Spontan, Murni berteriak sangat kencang, dan sampai mengundang perhatian semua penumpang bis di sana. Dengan alasan mimpi buruk, Murni berusaha menenangkan kembali suasana semua penumpang. Prapto juga membantu dengan mengelus-elus rambut sang istri, walau dirinya juga diliputi ketakutan serupa. Sampai tiba-tiba ada seseorang dari belakang kursinya menyodorkan sebotol air putih. Setelah menoleh, ternyata itu adalah seorang bapak tua yang menawari minuman. Awalnya Murni menolak, tapi bapak itu kemudian berkata, "Seumur hidup kalian selalu akan dihantui bayangan-bayangan itu." Prapto dan Murni pun terkejut. Sepertinya bapak itu tahu apa yang mereka berdua alami. Kemudian, ketika sampai di sebuah terminal, kondektur berkata bahwa bis akan berhenti sekitar 30 menit dan semua penumpang dipersilahkan jika ada yang mau turun. Prapto dan Murni pun ikut turun dan mengikuti bapak tua yang tadi memberi mereka air minum. Dan mereka berdua sangat penasaran siapa sebenarnya bapak ini. Terlihat bapak itu sedang duduk sendiri di sebuah bangku, dan Prapto menarik tangan Murni untuk segera menghampirinya. Prapto pun menyapanya dengan sopan, dan mereka berkenalan. Bapak itu mengaku bernama Pak Soleh. Beliau ternyata juga dalam perjalanan menuju kota yang sama dengan Prapto dan Murni. Obrolan pun berlangsung, dan semakin lama mereka semakin akrab. Akhirnya Prapto
Prapto memberanikan diri bertanya, bagaimana bapak itu tahu apa yang mereka berdua alami di dalam bis? Setelah menyunggingkan senyum tipis sebagai jawaban awal, Pak Soleh mulai bercerita. Katanya, sudah sejak lama beliau dikaruniai penglihatan yang tak biasa. Pak Soleh mempunyai kemampuan melihat yang tak bisa dilihat mata orang biasa. Dan sedikit banyak, beliau juga mempelajari tentang ilmu-ilmu yang ada di Pulau Jawa ini. Lalu, tanpa basa-basi, Pak Soleh mengatakan bahwa Prapto dan Murni baru saja melakukan pesugihan Dewi Lanjar. Prapto dan Murni tentu sangat terkejut mendengarnya, sekaligus semakin percaya bahwa Pak Soleh bukanlah orang sembarangan. Kemudian Pak Soleh menjelaskan panjang lebar tentang pesugihan itu. Tak lupa, beliau menerangkan pula apa akibat yang harus mereka tanggung. Kata Pak Soleh, memang tak ada perjanjian tumbal nyawa. Tapi pada kenyataannya, banyak yang mengalami kehilangan anggota keluarga setelah melakukan pesugihan itu. Dan semuanya meninggal secara tidak wajar. Spontan, Prapto dan Murni pun teringat pada Joko, anak satu-satunya mereka. Selain itu, ada bapak dan ibu Murni yang tinggal cukup jauh dari rumahnya. Sedangkan bapak dan ibu Prapto kebetulan sudah cukup lama meninggal. Penjelasan dari Pak Soleh tak pernah mereka dapatkan dari Mbah Bimo. Prapto dan Murni menjadi sangat ketakutan. Mereka menakutkan kelak terjadi sesuatu pada Joko. Lalu mereka juga sama-sama teringat bahwa tadi di dalam bis sempat melihat bayangan sosok menakutkan yang menyiksa mereka berdua dan seorang anak kecil yang juga berkali-kali dicambuk. Wajah anak itu memang tidak jelas. Jangan-jangan itu adalah Joko. Karena ketakutan dan merasa Mbah Bimo menyembunyikan sesuatu, Prapto dengan memelas minta tolong pada Pak Soleh untuk membatalkan atau melakukan apapun yang kiranya bisa mereka perbuat agar terhindar dari hal-hal mengerikan seperti itu. Pak Soleh sempat terdiam sejenak, lalu menanyakan apakah mereka sudah mendapatkan batu permata dari Sang Dewi. Dengan bersamaan, Prapto dan Murni pun mengangguk. Lalu, dengan wajah sedih, Pak Soleh berkata bahwa semuanya mungkin sudah terlambat. Pesugihan sampean akan berhasil, tapi saya nggak tahu apa yang akan menimpa sampean. Begitu kata Pak Soleh menyimpulkan semuanya. Dengan gemetar, Prapto bertanya bagaimana Pak Soleh tahu akan itu semua. Pak Soleh pun kembali tersenyum. Lalu wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sedih. Tak lama kemudian beliau bercerita bahwa dulu juga adalah pelaku pesugihan Dewi Lanjar. Saat ini Pak Soleh hidup sebatang kara karena anak, istri, dan orang tuanya semuanya sudah meninggal. Dan anehnya, kata Pak Soleh, mereka meninggal satu persatu setiap 5 tahun sekali. Obrolan mereka terhenti saat bis yang mereka tumpangi sudah siap berangkat. Prapto dan Murni segera masuk ke dalam bis. Dan sampai bis berjalan, bangku di belakang mereka ternyata kosong. Rupanya Pak Soleh tak ikut naik ke atas bis.
Tapi saat Prapto menoleh ke arah bangku tadi, Pak Soleh juga tak nampak di sana. Entahlah siapa sebenarnya lelaki tua itu. Waktu pun terus berjalan. Sampai seminggu kemudian tak terjadi apa-apa di kehidupan Prapto dan Murni. Mereka tetap merasa susah dan tak ada perkembangan yang berarti dalam bisnis sapinya. Kali ini Murni terlihat tidak terlalu menuntut. Katanya pertemuan dengan Pak Soleh telah merubah pikirannya. Tidak ada artinya jika pesugihan berhasil, tapi harus kehilangan orang yang disayangi. Tak lupa, Murni juga meminta agar suaminya terus berusaha sedikit demi sedikit agar perlahan usaha sapinya bisa bangkit kembali. Tapi, kata Murni lagi, dia tak membebani Prapto untuk segera mendapatkan kehidupan seperti yang dulu. Cerita dari Pak Soleh yang entah itu siapa terus terngiang di pikirannya. Mereka berdua pun berpelukan. Tapi ketika kesadaran mereka benar-benar kembali bahwa minggu lalu adalah kekhilafan, terjadilah sesuatu yang sangat mengejutkan. Joko pulang dari bermain di rumah tetangganya sambil berteriak kehausan. Sambil menangis, Joko memegangi lehernya. Murni segera memberinya segelas air minum yang setelah diminum, tiba-tiba Joko memuntahkan cairan merah kental dari mulutnya. Prapto dan Murni panik kebingungan. Dengan berlari ke rumah tetangga, Prapto berniat meminjam sepeda motor untuk membawa Joko ke puskesmas. Tapi semuanya terlambat. Joko menghembuskan nafas terakhir di pangkuan ibundanya. Prapto dan Murni pun berteriak sekencang-kencangnya. Ada berjuta penyesalan tentang langkah yang dilakukan minggu lalu. Mungkin ini yang pernah diceritakan oleh Pak Soleh. Dalam kesedihan yang tiada tara, waktu pun berjalan kembali. Sekitar 2 minggu setelah meninggalnya Joko, bisnis Prapto mengalami peningkatan. Banyak investor yang berbondong-bondong menanamkan modal padanya. Dan hanya butuh waktu beberapa bulan saja, peternakannya pun berkibar kembali. Bahkan semuanya berjalan jauh lebih baik dibanding dulu ketika masa jayanya. Tapi Prapto dan Murni juga sadar, ini semua tetap jauh tak sebanding dengan kehilangan Joko, anak satu-satunya. Setiap kali teringat itu, mereka berdua saling berpelukan dan saling pula meminta maaf karena sama-sama mengaku salah atas langkah nekat tentang pesugihan. Mungkin kemajuan usaha inilah yang mereka dapatkan. Kehidupan mereka semakin berjaya secara materi, tapi lagi-lagi Joko tak akan pernah bisa kembali. Setahun kemudian, Prapto dipukul lagi oleh kejadian yang sangat menyesakkan. Murni tiba-tiba panas tinggi, dan ketika mau dibawa ke rumah sakit dengan mobil barunya, sang istri menghembuskan nafas terakhir di perjalanan. Tangis dan teriakan Prapto benar-benar terdengar memilukan. Beberapa tetangga yang ikut mengantar ke rumah sakit tak mampu menenangkan. Salah satu yang ada di dalam mobil adalah Sudiro, sahabat Prapto sejak kecil. Bahkan ketika Prapto di puncak kejayaan ekonomi, hubungan dengan Sudiro tetap dijaganya. Walau secara keuangan
Sudiro jauh di bawahnya. Sudiro pula yang mengikuti semua fase perjalanan hidup Prapto, termasuk dulu. Prapto juga menceritakan padanya tentang rencana menempuh jalan pesugihan Dewi Lanjar. Sudiro tentu tak setuju dengan langkah sesat itu. Tapi ketika itu Prapto memelas padanya bahwa jalan itu terpaksa harus diambil. Sebagai sahabat sangat dekat, Prapto hanya meminta pada Sudiro, apapun yang terjadi, persahabatan mereka tidak boleh putus. Prapto memang berhasil membuktikan. Setelah dia berjaya kembali, hubungannya dengan Sudiro tetap sangat baik. Bahkan, dia juga berkali-kali menawari bantuan modal, tapi Sudiro selalu menolak. Dengan alasan mungkin tak mampu mengelola bisnis yang besar, dan memilih tetap menjadi buruh tani sambil menggembala kambing. Sudiro pula yang paling tahu apa yang dirasakan Prapto karena sering curhat padanya. Sebagai sahabat, Prapto adalah orang yang luar biasa istimewa. Tapi sayang, sebagai ayah, suami, dan seorang hamba, dia harus terjerumus ke jalan yang sesat. Sudiro sangat menyesali karena selama ini berkali-kali berusaha menasihati Prapto, tapi selalu gagal. Sekitar 6 bulan kemudian, semuanya berubah. Sudiro dengan air mata menetes mengulurkan sebatang rokok pada seorang laki-laki yang ditemuinya di pinggir jalan. Laki-laki itu meracau tak jelas dan sesekali tertawa sendiri. Sudiro mengamati setiap gerakannya, bahkan membakarkan rokok pula untuknya. Dalam hati, ada kesedihan luar biasa yang dirasakan Sudiro. Prapto sahabatnya menjadi gila karena tak sanggup menghadapi kenyataan kehilangan anak dan istrinya. Apapun itu, doa terbaik selalu dilangitkan Sudiro untuk Prapto sahabatnya beserta almarhum anak dan istrinya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Dewi Lanjar, Pesugihan Kepala Kerbau. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Juga semoga ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.